Oke, baik. Selamat siang semuanya. Kami dari Psikologi Sosial, dengan aku sendiri, Nisrina Hafidah, dan teman aku, ada Yusmo, kemudian ada Puspa, kemudian ada Arini, kemudian ada Rizka, akan menceritakan sedikit narasi perjalanan tentang kelompok kami. Pertamanya, awal perjalanan kami itu diawali dengan persiapan menjelang semester baru, semester 4. Saat itu dari segala mata kuliah yang tercantum, salah satunya ada psikologi sosial. Saat pertemuan pertama dengan Dr. Heri Wibowo, kami merasakan suatu tak terduga dari mata kuliah yang lain. Dengan semangat, beliau menyampaikan mengenai apa saja yang akan kami lakukan selama 1 semester dengan beliau. Kemudian dilanjut dengan basic learning, apa yang akan kami gunakan, lalu disambung dengan pembelajaran mengenai apa makna dari psikologi sosial itu sendiri. Kemudian terakhir, beliau menyinggung mengenai persoalan proyek kelompok sebagai proyek akhir kami. Dengan semangatnya beliau, kami pun tertular dengan semangatnya dalam mengawali proses pembelajaran di mata kuliah tersebut. Setiap pertemuan di dalam Zoom meeting, topik persoalan proyek akhir selalu disinggung, hingga pada waktunya kami diberikan informasi untuk membentuk tim, eh, untuk memulai langkah kita memulai proyek akhir itu. Dengan perasaan takut, bimbang, bingung, serta overthinking, serta di saat yang sama juga ada rasa semangat yang mempercampur adukan perasaan kami. Kemudian kami mulai dengan aksi-aksi kecil seperti menyiapkan konten dan lain-lain. Membentuk ini sesuai dengan arahan dari dosen pengampu mata kuliah psikologi sosial. Kelompok kami ini terdiri orang di mana seluruh anggotanya merupakan mahasiswa sosiologi Rizka dan Arini bertugas untuk mengumpulkan bahan materi yang akan diunggah di laman sosial media kami, yaitu di IG @ini_psikologi sosial sebagai konten edukatif. Bahan materi tersebut kemudian akan didesain agar lebih menarik lagi oleh tim editor yang terdiri dari Puspa dan Nisrina. Nah, oke, selanjutnya di sini setelah kita mengetahui nih kalau misalnya di psikologi sosial ini terdiri dari 5 orang, yang artinya kelompok kita udah mulai terbentuk. Nah, itu dibuatnya grup WhatsApp ini untuk memudahkan komunikasi, karena dalam mengerjakan proyek ini kita semua berada di tempat atau di daerah yang berbeda nih teman-teman, karena pada saat itu kondisi pandemi yang masih cukup tinggi, sehingga kami mengerjakan proyek ini secara online di tempat tinggal masing-masing. Setelah bergabung bersama dalam satu grup WhatsApp, perlahan kami mulai menggarap proyek yang akan kami bawakan, dimulai dari pengumpulan ide dari masing-masing orang, termasuk dalam menentukan username atau nama Instagram kelompok kami. Hal tersebut pun menjadi sebuah diskusi karena kami semua bersama berperan aktif dalam memberikan berbagai referensi nama yang akan digunakan. Sebelum memulai perjalanan proyek dari psikologi sosial kelompok 3, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami mulai mencari ide untuk mendiskusikan proyek yang akan disampaikan kepada teman-teman, dimulai dari konten yang telah direncanakan sebelumnya melalui diskusi kelompok agar konten tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak. Ide-ide yang tertuang, kreatif, dan telah kami rancang agar dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang terkait dengan mata kuliah psikologi sosial yang kami pelajari di semester 4, seperti memperkenalkan apa itu psikologi sosial, bagaimana meraih kesuksesan, human capital, dan ide-ide lainnya agar ide yang telah kami bahas dapat memberikan motivasi dan semangat bagi para audiens. Selain itu, struggle atau perjuangan dalam kelompok kami dengan melibatkan beberapa orang dalam satu tim, sehingga banyak ide yang ditampung maka semakin bagus hasil akhirnya. Oleh karena itu, struggle atau perjuangan dalam kelompok kami pada setiap anggota pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Namun dengan segala kekurangannya, setiap anggota pasti akan bahu-membahu untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proyek kami yang dikenal dengan etini psikologi sosial. Hal ini juga yang memotivasi kami untuk dapat lebih banyak menyalurkan ide-ide kreatif, motivasi, manfaat dari ilmu yang dibagikan kepada teman-teman yang dilakukan setelah direncanakan terlebih dahulu. Walaupun terkadang dalam pembuatan konten ini terdapat berbagai kendala yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun kami selalu berusaha agar konten yang kami buat dapat memberikan manfaat dan memberikan pengaruh yang positif bagi teman-teman semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, selama melakukan pemasaran sosial ini, susah senang tentu kami rasakan. Sebagai mahasiswa yang merupakan agen of change, kami merasa sangat senang dapat berbagi ilmu yang kami dapatkan di kelas maupun di berbagai sumber lainnya. Dan kami harap apa yang kami sampaikan bisa berdampak dan juga bermanfaat. Selain memberikan pengetahuan kepada orang lain, dalam proyek ini kami juga mendapatkan ilmu dan pengalaman baru. Kami merasa terasah dalam hal kepedulian terhadap sesama, berpikir kreatif, berpikir kritis, sebab mengkonstruksikan perilaku positif bukanlah hal yang mudah, akan tetapi juga merupakan hal yang mustahil. Meskipun begitu, kami juga menemukan kesulitan di tengah perjalanan pemasaran sosial ini. Akun sosial media yang kami gunakan sebagai penyebaran konten edukatif masih memiliki followers yang sedikit, sehingga ruang lingkup penyebaran konten edukatif kami juga masih terbilang sempit. Dan terkadang kami juga merasa kebingungan untuk memutuskan topik yang akan kami jadikan konten. Selain itu, penggunaan bahasa, pemilihan kata, dan penyusunan kalimat juga perlu menjadi perhatian agar pesan yang disampaikan singkat, padat, dan jelas, serta lebih mudah dipahami oleh pembaca. Tidak hanya itu, nilai estetika juga perlu diperhatikan agar followers akun IG kami tergerak untuk membaca konten-konten yang kami sajikan. Oke, jadi selanjutnya kan proyek kita udah mulai nih ya. Nah, terus udah mulai, tapi karena proyek kita ini masih awal, jadi tuh masih banyak rintangan gitu loh. Seperti kurangnya followers, kayak followersnya kita pada awalnya cuman kita adminnya, admin iya, followers iya. Terus kemudian karena kita itu masih kurang followers, jadi kita berusaha buat gimana caranya engage, ngajak teman-teman buat supaya mau buat follow kita, itu dengan cara kita memperbanyak konten-konten kreatif. Nah, setelah kita berusaha buat memperbanyak konten kreatif, terus kemudian kita dan konten-konten yang kita bikin di Instagram itu juga lumayan menarik. Jadi followers kita perlahan-lahan nambah nih. Cuman ada beberapa rintangan lain, yaitu kadang kebingungan kita buat naruh feed IG atau nyiapin materi gitu, karena mungkin ada beberapa materi yang kadang salah atau kita perlu buat diskusi lebih lanjut, dan kita juga nggak memiliki waktu buat diskusi, jadi kayak nentuin waktu buat kita diskusi itu susah. Nah, karena kita harus tanggung jawab dengan proyek yang kita jalani, dan maka kita berusaha buat nyari waktu gimana supaya kita bisa diskusi dan menyelesaikan konten-konten yang ada. Nah, karena kita termasuk profesional dan kita berusaha buat jangan sampai followers kita itu menyesal setelah nge-follow kita. Jadi kita punya target bahwa setiap hari itu harus setiap minggu minimal harus ada satu postingan, di mana postingan yang terbaru kita itu adalah tentang membaca bagi pikiran seperti berolahraga bagi tubuh. Nah, itu tuh kenapa sih kita ngambil konten itu gitu. Jadi sedikit insight tentang postingan kita yang terbaru, bahwa membaca buku tuh penting loh. Jadi kayak buat ngelatih otak gimana caranya supaya kita nggak ketinggalan tentang wawasan dan pengetahuan yang ada. Oke, sekian dari narasi perjalanan kami. Terima kasih sudah mendengarkan.